Kita mengucap syukur pada kesempatan hari ini kita boleh bersama-sama beribadah, berkumpul, memuji menyembah Tuhan. Kita percaya di setiap pertemuan kita, di setiap ibadah kita, di sana ada Tuhan hadir. Dimanapun sudah berada, ketika saudara datang mencari hadirat Tuhan, Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya mengundang kita untuk berdoa. Kita menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang di hadapan-Mu pada kesempatan hari ini menyerahkan ibadah kami. Kami sungguh mengundang hadirat-Mu hadir dan nyata di tempat ini. Kasih karunia Tuhan melimpah di tempat ini. Baik puji-pujian yang kami naikkan, baik firman Tuhan yang kami akan dengarkan. Kami rindukan Tuhan nyata di sana. Kami siap memuji menyembah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua kita yang rindu menyembah Tuhan sama-sama kita berkata, Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, Tuhan berkata bahwa betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Kita rindu saudaraku ketika umat Tuhan hidup dalam persatuan, di sana ada berkat Tuhan yang mengalir. Haleluya. Mengapa
Allah yang layak disembah. Tuhan Yesus namanya. Hanya Dia yang kami tinggikan, hanya Dia yang kami agungkan. Kita berikan suara kita, karena terbayang kebesaran Tuhan, tak terbanding kekuatannya. Yang besarmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atas kami, Raja atasku. Haleluya, hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan Raja. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Kau Raja mulia, Kau yang kami agungkan Tuhan. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa kami dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atas kami Tuhan. Raja atasku. Bersama-sama katakan Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ditinggikan Raja. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Raja mulia. Haleluya. Kau Raja mulia. Sebab tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau. Agung perkasa perbuatan. Kau Tuhan yang perkasa. Kau yang menjadikan segalanya. Alam semesta, Kau Tuhan yang menciptakan. Haleluya. Kiara masih, kiara masih. Tiada yang seperti-Mu, kudus dan mulia nama-Mu Tuhan.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya pagi hari ini kita boleh bersama menikmati hadirat Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita, dengan harapan, dengan satu keyakinan bahwasanya Tuhan hadir ketika kita memuji namanya, meninggikan namanya. Sebab firman Tuhan berkata, Tuhan bertata di atas setiap pujian umat. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada hal yang membedakan di dalam keagamaan atau dalam filosofi bagaimana mencapai keselamatan. Yang membedakan kekristenan dari agama lain adalah, atau kepercayaan lain adalah, kita tidak mendapat keselamatan oleh karena kita berbuat. Kita tidak mencarinya atau mengupayakan keselamatan tersebut. Tapi yang membedakan dari kekristenan dengan hal lain adalah kasih karunia, yaitu ketika kita tidak layak tapi Tuhan memberikannya kepada kita. Itu namanya kasih karunia, bukan hasil upaya kita, tapi pemberian Tuhan semata-mata. Mari kita berdoa bersama untuk kita menghampiri Tuhan tersebut, untuk kita menyambut kebenaran firman Tuhan ini. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini biarlah kami boleh belajar bersama-sama firman Tuhan, agar kami boleh dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami menjadi orang yang terus mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang yang dapat menyelesaikan keselamatan yang telah Tuhan berikan. Roh Kudus berkati setiap kami secara khusus hamba, agar boleh menyampaikan di dalam kesederhanaan, di dalam keterbatasan hamba, Tuhan yang menolong hamba untuk boleh menyeberangkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Filipi 2 ayat 12 sampai 14. Filipi 2 ayat 12 dan 13. Saya akan membacakan bagi kita semua. Judul perikopnya adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, perikop ini, khususnya ayat yang pertama dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih waktu sekarang waktu aku tidak hadir. Seperti tadi di awal saya katakan, membedakan kekristenan dengan kepercayaan yang lain terkait keselamatan adalah kekristenan, keselamatan itu diberikan. Sehingga ayat ini menjadi pertanyaan yang sering diperdebatkan. Dikatakan sini, kerjakanlah keselamatanmu. Seolah-olah kita memperoleh keselamatan karena ada hal yang kita kerjakan sehingga kita mendapatkan keselamatan tersebut. Banyak orang mengartikan atau memperdebatkan hal ini. Oleh karena saya mengerjakan keselamatan saya memperolehnya itu, yaitu dengan berbuat baik. Saya melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu agar memperoleh hal itu. Saya berpuasa, saya bersedekah, saya melakukan ritual-ritual agama tertentu yang untuk kewajiban-kewajiban yang dianggap bisa membawa kepada keselamatan itu dilakukan agar memperoleh keselamatan. Tapi di satu sisi firman Tuhan berkata bahwasanya keselamatan itu adalah anugerah. Di dalam Efesus dikatakan kamu diselamatkan oleh kasih karunia dengan iman. Bahwasanya keselamatan itu adalah kasih karunia. Diselamatkan oleh kasih karunia di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita dikaruniakan iman kepada Tuhan Yesus. Apakah ini bertentangan Bapak Ibu Saudara? Sungguhlah tidak. Sebab kita telah menerima keselamatan tersebut. Yang dimaksud di sini adalah mengerjakan keselamatan, bukan untuk memperoleh keselamatan, tapi kita sudah memiliki keselamatan tersebut. Dan Tuhan menginginkan keselamatan yang kita terima itu untuk kita kerjakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arti yang dimaksud mengerjakan adalah menyelesaikan. Keselamatan itu harus sampai berakhir Bapak Ibu Saudara. Dari mulai kita menerima keselamatan itu sampai kita nanti mati, keselamatan itu harus terus berjalan. Harus ada progres, harus diselesaikan, dikerjakan, sehingga kita menjadi
satu kelompok yang memiliki nilai-nilai surgawi, di mana Tuhan menentukan, memberikan nilai-nilai tersebut ke nilai-nilai kekristenan untuk kita kerjakan, sehingga keselamatan itu kita lakukan di dalam kehidupan kekristenan kita, di dalam mengiring Tuhan sampai kita selesai. Arti mengerjakan di sini bukan membuat sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, tetapi apa yang sudah ada kita selesaikan sampai finish. Itu yang dimaksud mengerjakan, Bapak Ibu Saudara. Bukan agar kita memperoleh keselamatan, tapi Tuhan sudah memulai keselamatan tersebut di dalam diri kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan karya, sudah melakukan ketaatan kepada Tuhan sehingga Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dengan demikian keselamatannya Dia anugerahkan kepada kita, kita wajib mengerjakannya untuk sampai kepada akhirnya. Kenapa hal itu perlu, Bapak Ibu Saudara? Sehingga kita harus mengerjakan keselamatan itu, sehingga kita memiliki nilai-nilai yang orang lain bisa lihat bahwasanya kita adalah murid Tuhan, milik kepunyaan Tuhan, sehingga kita perlu mengerjakan keselamatan itu. Lalu ada pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, dengan apa kita mengerjakan keselamatan? Apa yang dimaksud dengan mengerjakan keselamatan? Dimana kita menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan tamat, itu adalah yang dimaksud dengan mengerjakan keselamatan. Lalu yang selanjutnya, bagaimana mengerjakan keselamatan yang telah kita terima? Di ayat ini dikatakan, Bapak Ibu Saudara, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Taat, Bapak Ibu Saudara. Ada ketaatan yang harus dilakukan, yang harus dimiliki di dalam mengiring Tuhan. Kita taat melakukan perintah Tuhan bukan untuk selamat, sekali lagi tidak. Kita lihat di dalam sejarah di dalam sejarah Alkitab, oleh karena ketidaktaatan Adam, kita jatuh kepada manusia jatuh kepada dosa. Tapi oleh karena ketaatan Tuhan Yesus, manusia boleh menerima kasih karunia. Ketaatan untuk menerima keselamatan tidak kita kerjakan. Tuhan Yesus telah mengerjakan. Ada ketaatan yang kita lakukan itu yang mendatangkan keselamatan. Tapi kita orang yang telah diselamatkan Tuhan, kita perlu mentaati perintah Tuhan. Di dalam mengerjakan keselamatan Tuhan, kita perlu taat, Bapak Ibu Saudara, untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan di dalam menjalankan perintah Tuhan, di dalam ketaatan Tuhan, di dalam mengerjakan keselamatan kita. Sikap ketaatannya seperti apa, Bapak Ibu Saudara, yang harus tulus dengan segenap hati. Kalau kita lihat dalam dunia pekerjaan, Bapak Ibu Saudara, sering kita menaati setiap peraturan, tapi seringkali kita mengerjakannya dengan rasa, ada kalanya kita mengerjakan dengan rasa terpaksa, ada kalanya kita mengerjakan dengan berat hati, sehingga kita mengerjakannya tidak sepenuh hati. Kita ada rasa menggerutu dalam hati. Walaupun kita mengerjakan semua tugas kita di dalam tempat pekerjaan, tapi ada rasa ketidakpuasan atau rasa enggan, atau ada rasa keterpaksaan. Tapi ketaatan yang dilakukan, yang Tuhan ingin, yang Paulus ingin sampaikan kepada jemaat Filipi adalah ketaatan yang dimana jemaat Filipi sudah melihat keteladanan itu dalam diri Paulus, yaitu di dalam situasi apapun, di dalam kesusahan, kesesakan yang dialami oleh Paulus, Paulus mau menunjukkan ketaatan yang tentu di dalam rasa sukacita. Seperti kita tahu, kitab ini adalah berbicara tentang sukacita. Di dalam melakukan ketaatan harus ada kesukacita. Lalu di dalam bagaimana kita juga mengerjakan keselamatan, yaitu dengan rasa takut dan gentar, Bapak Ibu Saudara. Rasa takut dan gentar ini dimaksud bukan kita takut dalam arti negatif, seperti kita takut kepada sesuatu hal yang menakutkan atau orang-orang tertentu. Tapi rasa takut dan gentar itu merupakan rasa hormat kita kepada Tuhan. Kita ingin menghargai Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kita mengiring Tuhan, di dalam mengerjakan keselamatan kita harus mempunyai rasa hormat kepada Tuhan. Bahkan kita mempunyai rasa ketertundukan kepada Tuhan, gentar kepada Dia, sehingga kita boleh membuat firman-Nya itu bekerja di dalam kita. Kita menghargai, seperti kita mencapai titik ketidakmampuan, sehingga kita berharap penuh kepada Tuhan untuk boleh bekerja di dalam kita. Di dalam mengiring Tuhan, di dalam mengerjakan keselamatan yang daripada Tuhan, kita harus takut dan gentar. Kita harus hormat, kita harus tunduk kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hal itu semua dilakukan oleh Tuhan sendiri di dalam hati kita.
Kasih karunia Tuhan mengerjakan di dalam hati kita segala kebaikan, segala pekerjaan yang baik, seperti dikatakan ayat 13. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kalau kita memiliki kemauan, kerelaan, kemauan ataupun pekerjaan di dalam hati kita, Tuhan yang mengerjakan. Kalau kita ingin mempunyai keinginan baik, Bapak Ibu Saudara, di dalam mengiring Tuhan kita ingin ada niat-niatan baik, ada hal yang ingin kita mau kerjakan terkait dengan kebenaran firman Tuhan, terkait dengan apa yang kita lakukan sebagai orang yang telah diselamatkan, sebagai anak-anak Tuhan. Itu adalah Tuhan yang mengerjakan. Jadi kalau kita berbuat baik, ada ingin berbuat baik sekalipun, itu sebenarnya Tuhan yang mengerjakan di dalam hati kita. Segala niatan itu, hal-hal yang baik Tuhan kerjakan, Roh Kudus kerjakan dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita mengerjakannya, melakukannya, mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kita. Jadi sungguh luar biasa, Tuhan sendiri yang menolong kita untuk bisa menjalani, mengiringi Tuhan, menolong kita untuk bisa mengerjakan keselamatan itu. Dengan Tuhan mengerjakan terlebih dahulu apa yang ada di dalam kita, di dalam hati kita, sehingga apa yang Tuhan inginkan kita lakukan, Tuhan sampaikan, kerjakan di hati kita. Bapak Ibu Saudara, kiranya kita menjadi orang-orang yang telah diselamatkan untuk boleh mau terus mengerjakan keselamatan kita. Seperti yang Paulus bilang kepada jemaat Filipi, kita kerjakan keselamatan kita. Kita jangan berhenti, hanya kita boleh melihat status kita telah berubah sebagai orang yang dibenarkan ketika kita menerima Tuhan Yesus. Tapi kita ingin mengerjakan keselamatan itu hingga finish. Mengerjakan keselamatan adalah menyelesaikan apa yang Tuhan telah mulai di dalam hidup kita. Tuhan telah mulai menganugerahkan kepada kita keselamatan, dan Tuhan menganugerahkan kekuatan, kemampuan kita untuk mengerjakan keselamatan itu hingga finish, menyelesaikannya hingga akhir kita mati, dan Tuhan menyempurnakan keselamatan kita itu ketika kita telah bersama dengan Bapa di surga. Kiranya firman yang singkat ini boleh menguatkan kita dan boleh meneguhkan kita untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan pada kita, yaitu mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, di dalam ketaatan kita kepadanya, di dalam rasa hormat kita kepada Tuhan, kita menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Mari kita sambut firman Tuhan ini, sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami di dalam menjalani kebenaran firman ini, agar kami boleh dimampukan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, sebab Tuhan telah mengerjakan dalam hati kami segala perbuatan hal-hal yang baik dan pekerjaan yang baik, dan Tuhan memberikan kuasa kami untuk melakukannya, mengaplikasinya ke dalam kehidupan kami. Dalam ketaatan kami kepada Tuhan, di dalam rasa hormat kami dan ketundukan kami kepada Tuhan, kami boleh mengerjakan keselamatan kami, hingga kami boleh menyelesaikan sampai akhir kehidupan kami, keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami juga mau berdoa buat bangsa negara kami. Tuhan, Kau berkati Bapak Presiden serta jajarannya di dalam situasi pandemik ini. Tuhan, tolong berikan hikmat marifat kepadanya untuk memimpin, mengatasi situasi ekonomi, situasi keamanan politik, serta masalah pekerjaan. Tuhan, bagi banyak orang kehilangan pekerjaan, Tuhan boleh tolong pemerintahan untuk boleh mengatasi situasi ini. Kami juga berdoa buat gereja, Tuhan, seluruhnya dimanapun berada, Tuhan boleh tolong untuk memberikan hikmat, berikan pencerahan untuk dalam mengatasi peribadatan, dalam hal pengembalaan dalam situasi ini. Tuhan boleh tolong untuk para gembala-gembala gereja, dan mereka boleh mempunyai jalan keluar untuk mengembalakan, mungkin melalui online Tuhan, melalui ibadah berjarak. Tuhan tolong berikan kemampuan pencerahan bagi para gembala, bagi gereja Tuhan untuk tetap bersatu, untuk terus bersatu hati, menundukkan diri kepada Tuhan, senantiasa mencari wajah Tuhan. Tuhan, kami mengakhiri ibadat ini, kiranya Tuhan mau memberkati seluruh jemaat Tuhan, jemaat Kalvari, agar terus mencari Tuhan, agar terus berharap pada Tuhan, apapun situasi yang dihadapinya, mempunyai kepercayaan, meletakkan kepercayaan pada Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa menyertai. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan.
Kiranya kasih damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya mulai hari ini, senantiasa bersama kita. Terimalah berkat Tuhan ini di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Haleluya. Amin.